Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang cabang ilmu olahraga, yang mana anggotanya adalah saya sendiri, Janatun Nekmah, bersama rekan saya, yaitu Siti Hajrul. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada slide berikutnya. A. Pengertian olahraga. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak meningkatkan kualitas hidup, seperti halnya makan. Olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya periodik, artinya olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Olahraga merupakan alat untuk merangsang tumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial. Selanjutnya, makna olahraga menurut ensiklopedia adalah gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. Sedangkan dalam Webster No Collegiate Dictionary 1980 yaitu ikut serta dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan Athletic Games di Amerika Serikat. Baiklah, kita masuk pada slide berikutnya. Tentang istilah olahraga terdapat dalam bahasa Jawa yaitu olahraga. Olah artinya melatih diri menjadi seorang yang terampil, sedangkan rogo artinya badan. Olahraga adalah suatu bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis menuju suatu kualitas yang lebih tinggi. Olahraga berfungsi untuk menyehatkan badan dan memastikan organ tubuh masih sehat. Olahraga penting karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Pada dasarnya olahraga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, olahraga prestasi, yaitu permainan dan pertandingan yang terbatas waktunya yang melibatkan usaha fisik dan keterampilan. Dan yang kedua, olahraga rekreasi, yaitu olahraga yang merupakan rekreasi dan aktivitas yang dilakukan di waktu senggang, bahkan merupakan hiburan. Dan untuk slide berikutnya adalah B. Jenis-jenis olahraga. Jenis-jenis olahraga antara lain sebagai berikut, yaitu olahraga modern pada tahun 2009 sampai saat ini: aeromodeling, anggar, angkat besi, atletik, balap motor, balap mobil, igo, seni bela diri, binaraga, kriket, senam, bola voli, menyelam, taekwondo, golf, catur, dayung atau kayak, futsal, gulat, bridge, rugby, berkuda, kempo, sepatu roda, bola basket, menembak, tarung derajat, judo, polo air, panahan, para layang, petanku, renang, basket, dayung atau kano, sepak takraw, bulu tangkis, loncat indah, softball, hoki, panjat dinding, tenis meja, tinju, popinam, pilates, wushu, balap sepeda, karate, sepak bola, bisbol, layar, ski air, bowling, parkour, dan tenis. Sedangkan olahraga tradisional adalah sebagai berikut: bakiak, egrang, lamga, main hadang, maunti, perahu naga, patok lele, sepak takraw, gede-gede, dagongan, galah asin, karapan sapi, menggerebu, pencak silat, perisaian, tarik tambang, dan jauh-jauh. Dan untuk slide berikutnya, C. Cabang-cabang olahraga. Klasifikasi cabang olahraga yaitu: A. Olahraga ringan yaitu panahan, menembak, bowling, dan golf. B. Olahraga sedang yaitu tenis meja, tenis, bola basket, bulu tangkis, hoki, softball, dan senam. C. Olahraga berat yang menyangkut renang, gulat, tinju, judo, kempo, dan balap sepeda. D. Olahraga berat sekali menyangkut angkat besi, lari maraton, rowing, dan balap sepeda jarak jauh.
besar dari 130 km. Dan selanjutnya, kita masuk pada olahraga sepak bola. Olahraga sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menggolkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang di atas rumput atau rumput sintetis. Secara umum, hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan atau lengan di dalam daerah gawangnya, sedangkan 10 orang pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan, biasanya dengan kaki untuk menendang, dada untuk mengontrol, dan kepala untuk menyundul bola. Peraturan pertandingan secara umum diperbarui setiap tahunnya oleh Induk Organisasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang juga menyelenggarakan Piala Dunia setiap 4 tahun sekali. Baiklah, lanjut lagi pada olahraga berikutnya, olahraga bulu tangkis atau badminton. Bulu tangkis atau dalam bahasa Inggris disebut badminton merupakan salah satu cabang olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Permainan bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan kok atau shuttlecock melewati net agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Pemain atau pasangan pemain dinyatakan menangkan pertandingan jika telah memenangkan 2 set permainan. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pone, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pone dikenal sebelumnya sebagai Pona, permainan tersebut juga dikenali sebagai Pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spart, seorang penyalur mainan Inggris, berjudul Badminton Bat Leather A New Game. Bat Leather bulu tangkis, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung Badminton House, Estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Selanjutnya, olahraga tenis. Tenis merupakan olahraga yang dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasangan, masing-masing dua pemain yang saling berlawanan. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola karet. Tenis adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade. Tenis dimainkan pada semua tingkat masyarakat di segala usia. Olahraga ini dapat dimainkan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang duduk di kursi roda. Permainan tenis lapangan modern sering dihubungkan dengan negara Inggris, karena sebetulnya negara inilah yang memperkenalkan ke orang awam serta menjadikannya populer seperti sekarang. Sebut saja turnamen Wimbledon yang menjadi turnamen tertua di dunia yang diadakan dari tahun 1877 di London. Sejak tahun 1988, tenis menjadi olahraga Olimpiade di Seoul. Sebetulnya olahraga ini telah menjadi modalitas Olimpiade sebelumnya serta masih dalam beberapa tahun, namun akhirnya dilepas sebab masih belum terdapat peraturan yang tetap dan komprehensif di semua sisi. Kejuaraan tenis sendiri pada umumnya memiliki sistem penilaian yang berbeda. Kejuaraan tenis dunia sendiri diadakan setiap 1 tahun sekali dan dikenal dengan sebutan Grand Slam atau turnamen terbuka. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Hajrul. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang cabang-cabang olahraga, yaitu selanjutnya olahraga bola voli. Bola voli merupakan olahraga permainan yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing tim terdiri dari 6 orang yang saling berlawanan. Dan selain bola voli ini,
Ada juga yang namanya bola voli pantai, yang setiap tim terdiri dari 2 orang pemain. Permainan bola voli dilakukan dengan menggunakan tangan, bertujuan memukul bola permainan melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Selanjutnya yaitu olahraga basket. Bola basket adalah olahraga bola berbentuk bola basket adalah olahraga bola berkelompok di mana setiap kelompok atau tim beranggotakan 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola dengan menggunakan tangan ke dalam keranjang lawan tim. Next yaitu olahraga sepak takraw. Olahraga sepak takraw adalah jenis olahraga campuran dari sepak bola dan bola voli. Dimainkan di lapangan ganda, bulu tangkis, dan pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Selanjutnya adalah olahraga catur. Nah, olahraga ini dimainkan pada sebuah papan persegi yang terbagi menjadi 64 kotak dengan 32 buah catur yang terbagi sama rata dalam kelompok warna terang dan warna gelap. Permainan ini pun dimainkan oleh 2 orang. Sebelum bertanding, pemain harus mengetahui peraturan catur. Kemudian memilih warna buah catur yang akan dimainkan. Permainan catur ini menurut saya termasuk permainan yang menguras otak karena harus benar-benar tahu dan bisa permainan catur ini menurut saya permainan yang lumayan menguras otak karena dalam memainkan ini kita harus benar-benar cerdik dalam mengambil langkah. Selanjutnya yaitu permainan olahraga renang. Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang dalam berenang. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Bersama-sama dengan loncat indah, renang indah, renang permainan terbuka, dan polo air, peraturan perlombaan renang ditetapkan oleh Badan Dunia bernama Federasi Ren Internasional atau FINA. Selanjutnya yaitu olahraga tinju. Tinju adalah olahraga dan seni bela diri yang menampilkan 2 orang partisipan dengan berat yang serupa bertanding satu sama lain dengan menggunakan tinju mereka dalam rangkaian pertandingan berinterval 1 atau 3 menit yang disebut ronde. Dan cara pengambilan nilai dalam olahraga tinju ini pun yaitu diambil dari pukulan yang bersih dan mantap ke bagian depan pinggang ke atas yang sah dari lawan. Dengan pukulan kepala dan dada mendapat nilai lebih. Petinju dengan nilai yang lebih tinggi setelah jumlah ronde yang direncanakan akan dinyatakan sebagai pemenang. Kemenangan juga dapat dicapai jika lawan dipukul jatuh dan tidak dapat bangkit sampai hitungan ke-10 dari wasit. Atau jika lawan dinyatakan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Selanjutnya yaitu olahraga olahraga arung jeram.
Arung jeram merupakan kegiatan mengarungi jeram sungai yang sangat menantang. Rafting memiliki sejarah yang cukup panjang sejak abad ke-19 yang dipelopori John MacGregor, seorang pramuka asal Paman Sam atau Amerika yang waktu itu memimpin sebuah ekspedisi di Sungai Colorado. Perkembangan seiring waktu membawa olahraga arung jeram ke Indonesia dan berkembang sampai saat ini. Arung jeram adalah olahraga yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor di atas sebuah rakit melalui permukaan sungai dengan arus yang cukup deras dengan titik mulai atau start dan finish pada dasarnya. Olahraga ini adalah olahraga mendayung di atas rakit, hanya saja dilakukan di atas permukaan sungai dengan arus yang deras sehingga akan menambah kecepatannya dan membuat menjadi sedikit lebih berbahaya dan menantang. Dan karena itu juga olahraga arung jeram ini dikategorikan sebagai olahraga ekstrim. Baiklah, cukup sampai di sini saja penjelasan kami mengenai bidang-bidang olahraga. Jika ada yang dipertanyakan, silahkan ajukan pertanyaan kalian. Next yaitu olahraga sepak takraw. Olahraga sepak takraw adalah jenis olahraga campuran dari sepak bola dan bola voli. Dimainkan di lapangan ganda, bulu tangkis, dan pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Selanjutnya adalah olahraga catur. Nah, olahraga ini dimainkan pada sebuah papan persegi yang terbagi menjadi 64 kotak dengan 32 buah catur yang terbagi sama rata dalam kelompok warna terang dan warna gelap. Permainan ini pun dimainkan oleh 2 orang. Sebelum bertanding, pemain harus mengetahui peraturan catur. Kemudian memilih warna buah catur yang akan dimainkan. Permainan catur ini menurut saya termasuk permainan yang menguras otak karena harus benar-benar tahu dan bisa permainan catur ini menurut saya permainan yang lumayan menguras otak karena dalam memainkan ini kita harus benar-benar cerdik dalam mengambil langkah. Selanjutnya yaitu permainan olahraga renang. Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet. Renang dalam berenang, gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Bersama-sama dengan loncat indah, renang indah, renang permainan terbuka, dan polo air, peraturan perlombaan renang ditetapkan oleh Badan Dunia bernama Federasi Renang Internasional atau FINA. Selanjutnya yaitu olahraga tinju. Tinju adalah olahraga dan seni bela diri yang menampilkan 2 orang partisipan dengan berat yang serupa, bertanding satu sama lain
Dengan menggunakan tinju mereka dalam rangkaian pertandingan berinterval 1 atau 3 menit yang disebut ronde. Dan cara pengambilan nilai dalam olahraga tinju ini pun yaitu diambil dari pukulan yang bersih dan mantap ke bagian depan pinggang ke atas yang sah dari lawan. Dengan pukulan kepala dan dada mendapat nilai lebih. Petinju dengan nilai yang lebih tinggi setelah jumlah ronde yang direncanakan akan dinyatakan sebagai pemenang. Kemenangan juga dapat dicapai jika lawan dipukul jatuh dan tidak dapat bangkit sampai hitungan ke-10 dari wasit. Atau jika lawan dinyatakan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Selanjutnya yaitu olahraga olahraga arung jeram. Arung jeram merupakan kegiatan mengarungi jeram sungai yang sangat menantang. Rafting memiliki sejarah yang cukup panjang sejak abad ke-19 yang dipelopori John McGregor, seorang pramuka asal Paman Sam atau Amerika yang waktu itu memimpin sebuah ekspedisi di Sungai Colorado. Perkembangan seiring waktu membawa olahraga arung jeram ke Indonesia dan berkembang sampai saat ini. Arung jeram adalah olahraga yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor di atas sebuah rakit melalui permukaan sungai dengan arus yang cukup deras dengan titik mulai atau start dan finish pada dasarnya. Olahraga ini adalah olahraga mendayung di atas rakit, hanya saja dilakukan di atas permukaan sungai dengan arus yang deras sehingga akan menambah kecepatannya dan membuat menjadi sedikit lebih berbahaya dan menantang. Dan karena itu juga olahraga arung jeram ini dikategorikan sebagai olahraga ekstrim. Dan baiklah, cukup sampai di sini saja penjelasan kami mengenai bidang-bidang olahraga. Jika ada yang dipertanyakan, silahkan ajukan pertanyaan kalian.